hali ahli nar. Ikhwatal iman, ahibba azanillahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah atas izin Allah dan perkenaan darinya, kita semua dimudahkan untuk dapat berkumpul di Masjid Azura untuk menjalankan program iktikaf yang di masjid ini telah rutin dilaksanakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ya Bapak Ibu sekalian, ikhwan wal akhwat sekalian. Kajian kita hari ini adalah mentadabburi Quran surat Yusuf. Dan kita akan mentadabburi ayat 58 sampai dengan ayat yang ke-61. Ayat 58 sampai dengan ayat yang ke-61. Dari ayat-ayat ini kita akan belajar bagaimana kita sebagai muslim membalas setiap perlakuan-perlakuan buruk yang kita terima dengan kebaikan-kebaikan. Bagaimana kita sebagai muslim membalas perlakuan-perlakuan buruk yang kita terima, yang kita dapatkan dari orang-orang di sekitar dengan kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada mereka. Mari kita baca bersama-sama Quran surat Yusuf ayat 58 sampai dengan ayat 61. Seperti biasanya saya baca terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh kita semua secara bersama-sama. Ayat 58 sampai ayat 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajaa ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun.
Shadaqallahul azim. Nah, kita lihat terjemahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jaa ikhwatu Yusufa, dan datanglah saudara-saudara Yusuf. Yaitu maksudnya saudara-saudara Yusuf datang ke negeri Mesir. Fadakhalu alaihi, kemudian mereka masuk ke tempat Yusuf atau ke istana Yusuf. Fa'arafahum, kemudian Yusuf alaihissalam itu mengenali mereka. Wahum lahu mungkirun, sedangkan mereka terhadap Yusuf mungkirun, mereka tidak mengenalinya. Mereka tidak mengenalinya sama sekali. Walamma jahazahum bijahazihim, ketika dia yaitu Yusuf menyiapkan perbekalan berupa bahan makanan untuk mereka, qala, berkatalah Yusuf, utuni bi akhil lakum min abikum, datangkanlah kepadaku saudara kalian dari ayah kalian. Maksudnya datangkanlah saudara kalian yang seayah dengan kalian, yaitu Bunyamin, saudara kandung Yusuf alaihissalam. Ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin, tidakkah kalian melihat, memperhatikan bahwasanya aku menyempurnakan takaran atau timbangan gandum untuk kalian, wa ana khairul munzilin, dan aku sebaik-baiknya penerima tamu. Fa in lam ta'tuni bihi, maka apabila kalian tidak menyertakan saudara seayah kalian, fala kaila lakum indi, maka tidak akan mendapatkan jatah gandum lagi dariku, wala taqrabun, dan janganlah kamu mendekatiku. Qalu, mereka mengatakan, sanurawidu anhu abahu, ya kami akan berusaha untuk membujuk ayahnya agar dapat mengizinkan untuk kami sertakan dia pada musim berikutnya. Wa inna la fa'ilun, dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya atau melakukannya. Baik, mari kita ambil ibrah, ya, pelajaran dari ayat-ayat yang mulia ini. Dan membedakan tafsir dan tadabbur adalah bahwa tafsir itu dia menjelaskan tentang makna ayat, maksud ayat. Sedangkan tadabbur adalah bagaimana kita berinteraksi dengan ayat-ayat dengan mengambil ibrah, mengambil pelajaran, menjadikan ayat-ayat Allah sebagai pedoman. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Shad, surat yang ke-38, ayat yang ke-29, tujuan Al-Quran diturunkan itu liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab, agar supaya Al-Quran itu ditadaburi, direnungi, difikirkan, dan untuk diambil pelajaran atau diimplementasikan nilai-nilai Quran itu dalam kehidupan. Dan yang bisa mentadaburi Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran adalah orang-orang yang ulul albab, hatinya terbuka, hatinya bersih. Karena di dalam Quran surat Muhammad di ayat yang ke-24, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha, tidakkah mereka merenungi, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran? Tidakkah mereka mengambil pelajaran dari Al-Quran dengan mempelajarinya, mengamalkannya dan mengajarkannya?
ataukah hati mereka terkunci. Jadi yang tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, tidak bisa mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran adalah orang-orang yang hatinya terkunci. Kita ingin mengambil ibrah dan pelajaran dari ayat yang ke-58 terlebih dahulu. Waja'a ikhwatu Yusufa, maka tatkala saudara-saudara Yusuf telah tiba di negeri Mesir. Tentu kalau kemudian kita baca ayat-ayat sebelumnya atau paling tidak tafsir tentang ayat ini, kita akan pahami bahwa saat itu sedang terjadi musim paceklik, ya, selama 7 tahun. Dan pada masa itu persediaan makanan seluruhnya habis kecuali di negeri Mesir. Karena di negeri Mesir Yusuf alaihissalam setelah diangkat sebagai bendaharawan Mesir, beliau kemudian mengelola, beliau kemudian memanage bagaimana urusan-urusan dari makanan, kemudian keuangan itu dikelola dengan baik, sehingga kemudian ketika musim paceklik datang selama 7 tahun itu ada bahan baku, ada bahan yang tersedia, ada bahan makanan yang mencukupi selama 7 tahun tersebut, yaitu dengan keahlian dan keilmuan yang ada pada Yusuf alaihissalam. Dan tentu ini kisahnya sangat panjang dan diuraikan pada ayat-ayat sebelumnya. Singkatnya adalah ketika kemudian musim paceklik selama 7 tahun itu, yang merasakan dampaknya bukan hanya penduduk Mesir sendiri, tapi juga penduduk-penduduk di negeri yang lain. Akhirnya kemudian orang-orang berdatangan ke negeri Mesir, bukan hanya penduduk negeri Mesir sendiri, tapi juga penduduk-penduduk di luar dari negeri Mesir, mereka berdatangan mendatangi negeri Mesir untuk kemudian mendapatkan sejumlah bahan makanan, diantaranya gandum. Nah, tentu mereka akan mendapatkan bahan makanan di negeri Mesir tidak gratis. Ya, kalau kita buka tafsir, mereka membayar dengan harga yang dimurahkan, ya, dengan harga yang dimurahkan, sebab tujuan utamanya adalah membantu. Namun setiap orang yang bisa mengambil bahan makanan di negeri Mesir itu sudah ada jatah, ya, sudah ada jatah. Yang bisa mengambil adalah yang datang, tidak bisa mewakili yang tidak hadir. Yang hadir itulah yang akan mendapatkan jatah bahan makanan, bisa membeli dengan harga yang murah. Nah, seperti itulah keadaannya, seperti itulah realitanya di waktu itu. Nah, kemudian mereka, saudara-saudara Yusuf ini, datang ke negeri Mesir untuk tujuan itu, untuk mendapatkan bahan makanan, demi bisa melangsungkan kehidupan selama 7 tahun. Maka yang datang ini 10 orang, ya, 10 orang saudara-saudara Yusuf, ya, 10 orang saudara-saudara Yusuf yang beda ibu. Mereka kemudian datang ke negeri Mesir, lalu kemudian mereka, ya, diberikan pelayanan dengan baik dan dipersilahkan masuk ke dalam istana Yusuf. Yusuf sangat mengenali mereka. Fa'arafahum, ya, Yusuf mengenali mereka. Wahum lahum mungkirun, sedangkan mereka tidak mengenali Yusuf. Kalau kita buka tafsir, bahwa saudara-saudara Yusuf ini tidak menyadari bahwa di hadapannya itu adalah Yusuf. Bagi mereka Yusuf sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Dan mereka telah kehilangan Yusuf selama 40 tahun. Jadi mereka tidak bertemu dengan Yusuf dan Yusuf tidak bertemu dengan saudaranya ini selama 40 tahun. Sedangkan Yusuf mengenali mereka dengan baik, namun mereka tidak mengenali Yusuf, sebab dalam pikiran mereka Yusuf sudah meninggal dunia. Ya, Yusuf sudah meninggal dunia. Maka Allah mengatakan fa'arafahum wahum lahu mungkirun. Yusuf mengenali mereka dengan baik, tapi mereka tidak mengenali Yusuf. Nah, mari kita ambil ibrah, pelajaran di sini. Kalau kita perhatikan ayat ini, posisi Yusuf itu sedang dalam kekuasaan. Ya, dalam kekuasaan, dalam kekuatan, dalam kehebatan,
dan juga Yusuf berhak melakukan apa saja di negeri tersebut sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya. Tentunya ya Allah mengatakan, ya wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Yusuf itu diberikan keluasaan di negeri Mesir. Dia bebas melakukan apa saja di negeri Mesir. Dia bisa tinggal di mana saja yang dia kehendaki di negeri Mesir. Apapun keputusannya dan perintahnya itu akan dilaksanakan. Pada posisi ini Yusuf dalam kondisi di atas. Ya, dia punya power, dia punya kekuatan, dan dia mengenali saudara-saudaranya yang posisinya dalam kondisi lemah, dalam kondisi butuh, dalam kondisi lemah. Yusuf dalam kondisi kuat, dalam kondisi berada di atas. Yusuf mengenali mereka dan mereka tidak mengenali Yusuf. Maksudnya adalah sangat-sangat mungkin bagi Yusuf untuk balas dendam. Ini kesempatan besar bagi Yusuf untuk balas dendam. Dalam posisi kuat, dalam posisi atas, saudara-saudaranya dalam posisi di bawah, dalam posisi lemah. Mereka sangat bergantung dengan bahan makanan yang tersedia di negeri Mesir. Sangat-sangat mungkin bagi Yusuf untuk melampiaskan kemarahan, kebencian, dendam kepada saudara-saudaranya sekiranya di dalam dada Yusuf ada kebencian, ada kemarahan. Tapi nyatanya tidak demikian. Ya, Yusuf mengenali mereka, tapi tidak menggunakan posisinya untuk kemudian melampiaskan kemarahan, dendam, kebencian kepada saudara-saudaranya. Melainkan Yusuf memuliakan mereka, mempersilahkan mereka masuk ke dalam istana, lalu kemudian Yusuf memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka. Nah, dari sinilah kita mendapatkan pelajaran berharga bahwa salah satu akhlak calon ahli surga itu adalah menahan diri dari marah dan memaafkan siapapun yang menyakitinya, meskipun yang menyakiti itu tidak minta maaf. Ini akhlak calon ahli surga. Ini disebutkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 134. Allah mengatakan, wal kaziminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tentu ayat itu kita kaitkan dengan ayat sebelumnya di ayat 133. Allah berbicara tentang surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang kemudian surga itu uiddat lil muttaqin, diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Di ayat 134, salah satu akhlaknya, karakternya, wal kaziminal ghaidha, menahan diri dari marah. Ya, menahan diri dari marah, walaupun sebenarnya dia bisa marah, dia bisa lampiaskan kemarahan, tapi dia menahan diri dari marah. Wal kaziminal ghaidha wal afina anin nas, dan dia memaafkan manusia yang telah menyakitinya, meskipun yang menyakitinya tidak minta maaf. Nah, ada perbedaan antara al-afu dengan maghfirah. Ya. Al-afu dengan al-maghfirah, perbedaannya adalah kalau al-afu itu artinya mendelet, betul-betul tidak ada lagi sesuatu yang membekas di dalam hati. Itu al-afu. Sedangkan kalau maghfirah, melupakan. Maghfirah artinya melupakan. Salah satu doa yang hendaknya kita perbanyak di bulan Ramadan, terutama di malam Lailatul Qadar, itu adalah doa yang Rasulullah ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, al-afu itu maknanya adalah mendelet, ya, menghilangkan sama sekali. Bahwa Yusuf alaihissalam dia memaafkan saudaranya, benar-benar telah mendelet itu semua. Nggak ada lagi dendam, nggak ada lagi kebencian, nggak ada lagi kemarahan. Yusuf tetap mengingat perbuatan mereka terhadap Yusuf. Ya, Yusuf mengingat bagaimana mereka zalim, bagaimana mereka memisahkan Yusuf dari ayahnya, dari saudaranya selama 40 tahun. Yusuf masih mengingat itu semua. Tapi Yusuf dalam arti di sini mendelet, nggak ada dendam sedikit pun, nggak ada kebencian, nggak ada kemarahan terhadapnya. Maka Yusuf alaihissalam meskipun mengenali mereka dan sangat mungkin bagi Yusuf melampiaskan kemarahan, tapi Yusuf justru
memberikan kepada kita teladan bagaimana kita berakhlak dengan akhlak calon ahli surga. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua dari ayat ini adalah bahwa setelah terpisah selama 40 tahun lamanya, pada akhirnya bisa bertemu kembali. Pada akhirnya bisa bertemu kembali. Jadi hilang dalam pandangan manusia, tapi tidak ada yang hilang dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kehilangan sesuatu, itu di pandangan kita, dalam pengetahuan kita, tapi tidak hilang dalam pandangan Allah. Karena itulah kita sebagai seorang muslim ketika kehilangan sesuatu, hendaknya kita tidak berputus asa. Hendaknya kita mengadukan sesuatu yang hilang kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab sangat mudah bagi Allah untuk mengembalikan sesuatu yang hilang itu. Sangat mudah bagi Allah untuk mengembalikan sesuatu yang hilang tersebut. Maka setelah 40 tahun lamanya tidak ketemu dengan saudaranya, pada akhirnya Allah mempertemukan kembali. Maka jangan berputus asa ketika ada keluarga yang bertengkar, seakan-akan ini pertengkaran yang terus menerus. Insya Allah ada masanya, ada waktunya mereka bisa berdamai kembali. Ada ayah yang mungkin tidak lagi mau mengakui anaknya, tapi ternyata setelah sekian tahun kemudian, pada akhirnya dia menerima anaknya kembali. Menerima anaknya yang tadinya udah diusir tuh, beberapa tahun yang lalu udah diusir, tapi begitulah kuasa Allah membolak-balikkan hati manusia. Baik, hikmahnya atau pelajaran yang berikutnya masih di ayat yang sama, masih di ayat yang sama, bahwa Yusuf alaihissalam mengenali dengan baik saudara-saudaranya, sedangkan saudara-saudaranya ini tidak lagi mengenali Yusuf, Kenapa? Karena saudara-saudara Yusuf itu dalam pikiran mereka, Yusuf itu sudah meninggal dunia. Yusuf itu sudah tidak ada. Yusuf itu sudah tidak ada di muka bumi, sehingga mereka melupakan Yusuf sama sekali. Sedangkan Yusuf alaihissalam mengenali saudara-saudaranya, meskipun 40 tahun lamanya tidak terpisah. 40 tahun lamanya terpisah. Tapi ada tanda-tanda, ada sesuatu yang membuat Yusuf sangat yakin ini adalah saudara-saudaranya. Sekiranya saudara-saudaranya itu dalam pikirannya Yusuf itu masih hidup, mungkin mereka masih mencoba untuk mengenali tanda-tanda pada sosok yang dilihatnya. Tetapi karena kemudian di dalam pikiran mereka, otak bawah sadar mereka itu Yusuf sudah meninggal dunia, maka tidak ada memori-memori untuk berusaha mengingat kembali bagaimana ciri-ciri Yusuf. Tapi Yusuf karena dia masih hidup, dia mengenali saudaranya dengan pengenalan yang baik, walaupun 40 tahun lamanya tidak bertemu. Maka pada intinya kita itu sangat mengenali orang-orang di sekitar kita yang pernah terbangun hubungan kedekatan, apalagi hubungan kekeluargaan. Insya Allah kita terpisah sekian lama pun kita masih sangat mudah mengenali saudara-saudara kita. Hanya butuh mengenali tanda-tanda, ciri-ciri, kita pasti dengan mudah mengenalinya. Ada yang 10 tahun tidak ketemu tapi masih, kamu udah, walaupun ada perubahan-perubahan dari fisiknya, mungkin lebih gemuk, lebih kurus, tetapi kita mengenalnya dengan baik. Di antara kita mungkin ada yang baru ketemu teman SD-nya mungkin sudah 20 tahun, ternyata masih kita ingat dengan baik, masih diingat dengan baik. Baik, kita lanjutkan di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-59. Walamma jahazahum bijahazihim, tatkala kemudian Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanan berupa gandum untuk mereka, qala, berkatalah Yusuf kepada mereka, utuni bi akhil lakum min abikum, datangkanlah kepadaku saudara seayah kalian, saudara seayah kalian. Maksudnya adalah Bunyamin. Ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Maka tidakkah kalian perhatikan bagaimana aku menyempurnakan takaran untuk kalian dan juga aku melayani kalian dengan sebaik-baiknya pelayanan. Baik, sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan bagaimana kerinduan besar Yusuf terhadap saudaranya Bunyamin.
Ini adalah kerinduan Yusuf yang besar terhadap saudaranya, sekaligus juga untuk bisa mendapatkan berita tentang ayahnya, apakah masih hidup atau tidak. Ya, nanti akan kita dapatkan pengabaran bahwa ternyata Yusuf itu dengan pertanyaan ini adalah untuk mengorek informasi tentang keadaan saudaranya dan juga ayahnya. Nah, kalau kita baca tafsirnya, adalah bahwa sebagaimana yang saya sampaikan di awal, yang hadir itu tidak bisa mewakili yang tidak hadir. Dan yang hadir hanya boleh membeli ya dengan sejumlah takaran atau batas, katakanlah mungkin gandum hanya sekian kilo per orang. Ya, setiap yang hadir hanya boleh beli katakanlah 1 kilo setiap orang, tidak boleh lebih beli. Ya, tidak boleh membeli lebih atau memonopoli, meskipun banyak dana, banyak uang, tapi dia tidak bisa membeli kecuali dengan jatah 1 kilo per orang. Jadi kalau hadir 10 orang, berarti hanya bisa membawa pulang 10 kilo. Yang hadir tidak bisa mewakili yang tidak hadir. Dan tentu setiap orang yang datang berharap bisa membawa lebih, karena ada banyak keluarga yang tidak ikut atau tidak bisa hadir, sehingga mereka sangat berharap bisa dilebihkan. Tapi karena kondisi keadaan pada saat itu, ya bukan hanya mereka saja yang sedang dalam kebutuhan, semua orang dalam kebutuhan, maka harus diatur, harus dijatah supaya ini bisa cukup bertahan selama 7 tahun. Nah, akhirnya kemudian Yusuf memancing mereka, apakah masih ada orang-orang yang bisa kalian sertakan di musim berikutnya supaya kalian bisa mendapatkan lebih banyak. Maka dari situ mereka mengatakan ada, tapi saya nggak bisa ikut, nggak bisa hadir, saudara kami seayah. Maka Yusuf berkata, ya kalau kalian pengen mendapatkan lebih dari apa yang kalian terima hari ini, kamu harus menyertakan dia, bawa dia di musim berikutnya, bawa supaya kalian bisa mendapatkan lebih. Nah, karena kalau tidak, kalian tidak akan mendapatkan sesuai, ya tidak mendapatkan kecuali sesuai dengan apa yang dijatahkan, ya kecuali dengan apa yang telah dijatahkan. Nah, seperti itu kalau kita baca penjelasan tafsir. Jadi bukan kemudian syarat bahwa kalau kalian tidak membawa saudara saya kalian nggak boleh masuk lagi ke negeri Mesir, bukan itu ya, bukan itu yang menjadi syarat. Tetapi kalau kalian menginginkan jatah lebih, maka tidak bisa kecuali kamu bawa yang tidak hadir ke sini dan dia mendapatkan jatah. Baik. Nah, dari sini kita pelajari juga bahwa Yusuf alaihissalam memberikan takaran yang sempurna, ya, sesuai dengan harga. Ya, ketika kemudian harga sekian, maka diberikan takaran yang sempurna, tidak dikurangi, tidak dicurangi. Bahkan kemudian Yusuf alaihissalam memerintahkan stafnya, karyawannya untuk mengembalikan uang-uang mereka ke dalam kantung-kantung mereka. Ya, setelah sudah kantung mereka diisikan dengan gandum, ya sesuai dengan takaran yang wajib mereka bawa pulang, maka Yusuf memerintahkan karyawannya, stafnya untuk mengembalikan uang-uang mereka ke dalam kantung mereka tanpa disadari oleh mereka. Tujuannya apa? Supaya mereka itu terkesan dengan pelayanan Yusuf, terkesan dengan perbuatan baiknya Yusuf, sehingga mereka berpikir bahwa kita mendapatkan pelayanan luar biasa. Bahkan kita mendapatkan gandum dalam keadaan gratis, sebab uang kita dikembalikan. Rugi kalau kita nggak datang lagi pada musim berikutnya gitu. Nah, itu adalah supaya mereka tertarik, tergoda untuk datang lagi ke sana nanti. Ya. Nah, disitulah kemudian mereka akhirnya berjuang, berusaha untuk hadir pada musim berikutnya, karena kesan pertama sudah menggoda gitu. Selanjutnya ya mereka lebih dahsyat lagi untuk pengen membangun hubungan. Nah, jadi Yusuf alaihissalam setelah menyiapkan untuk mereka bahan makanan dan kemudian mengembalikan uang tanpa mereka ketahui, dan kemudian Yusuf sudah mengorek informasi bahwa ada yang tidak hadir, ya tentu itu adalah saudaranya, dia tahu bahwa yang tidak hadir saudara kandungnya, tapi
Yusuf tetap bersikap seakan-akan Yusuf tidak mengenali mereka ini siapa. Ya, tidak mengetahui siapa mereka ini. Nah, sehingga mereka pun tidak menyadari kalau ini adalah Yusuf. Sehingga Yusuf berharap dari mereka itu menyertakan Bunyamin pada musim berikutnya. Pada pengambilan gandum berikutnya, mereka menyertakan Bunyamin. Nah, dari sini sebenarnya Yusuf sangat rindu kepada saudaranya. Baik, sebagian ulama mengatakan di antara hikmahnya pelajarannya bahwa ada kalanya kebaikan itu meskipun di depan mata kita jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, ya, karena al-ajala minasyaitan wa ta'anni minallah, begitu kata para ulama. Sebab bersikap tenang itu dari Allah, tergesa-gesa itu dari syaitan. Al-ajala minasyaitan. Yusuf sebenarnya setelah dia mendapatkan informasi bahwa Bunyamin masih hidup, sangat mudah bagi dia dengan posisinya untuk bertemu dengan segera kepada Bunyamin, untuk segera bertemu dengan ayah. Sangat mudah bagi Yusuf. Tapi Yusuf itu punya rencana, bukan sekedar memenuhi apa yang menjadi keinginannya, tapi lebih daripada itu ingin memberikan pelajaran kepada saudara-saudaranya ini, agar supaya saudara-saudaranya ini kembali ke jalan Allah, mengakui perbuatannya. Sebab saudara-saudaranya ini telah menyimpan kebohongan selama 40 tahun. Ya, telah menyimpan kebohongan selama 40 tahun. Dia telah membohongi ayahnya, Yakub, membohongi keluarganya, membohongi ibunya. Banyak orang yang dibohongi, satu kampung dibohongi. Yusuf telah mati dan itu mereka jaga kebohongan ini selama 40 tahun. Maka Yusuf alaihissalam ingin bagaimana hubungan mereka damai, bagus, dalam keadaan tobat, tanpa harus ada yang tersakiti hati dan perasaannya. Maka inilah perencanaan yang dibuat oleh Yusuf alaihissalam. Bukan sekedar mencapai apa yang dia inginkan, tapi bagaimana keinginan didapatkan dengan kemaslahatan yang lebih besar. Ya. Coba kalau kemudian Yusuf memanfaatkan kekuasaannya, langsung membocorkan rahasia, maka terungkap kebohongan mereka dan tentu akan menyebabkan kemarahan Yakub kepada saudara-saudara Yusuf ini, ya. Dan juga mungkin satu kampung tidak akan menerima, tapi ketika ini disetting oleh Yusuf dengan cara yang sangat bijaksana, maka tercapai apa yang menjadi tujuan tanpa harus ada yang kemudian dibully, ya, ada yang dihina, direndahkan, dilecehkan, atau tidak ada yang tersakiti lagi setelah itu. Makanya kenapa kisah Yusuf ini disebut sebagai ahsanul qasas. Ya, terus sebaik-baiknya kisah. Kenapa? Di antaranya kata para ulama, karena ini adalah kisah yang endingnya semuanya baik. Semua pelaku-pelaku antagonis di dalam kisah Yusuf jadi baik semua. Ya, itu diantaranya kata para ulama, kenapa kisah Yusuf kisah terbaik? Sebab semua pelaku-pelaku jahat di dalam kisah Yusuf itu, ya, itu menjadi baik semua, gitu ya. Saudara-saudaranya, Zulaiha dan seterusnya menjadi baik. Ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, sehingga Yusuf memberikan kesan pertama yang menggoda. Maka hendaknya kemudian kita sebagai para pelaku-pelaku kebaikan, para duat, hendaknya memberikan kesan yang menggoda kepada audiens kita, kepada mad'u kita. Karena keinginan kita bukan supaya kita dihormati, dimuliakan, tapi supaya mereka itu tidak anti dengan dakwah, tidak anti dengan kebaikan, tidak anti dengan Islam, supaya mereka mau mendengarkan kebaikan. Bagaimana mungkin mereka akan mendengarkan kebaikan sementara kesannya dengan kita udah buruk, udah negatif. Ya, maka di sini hendaknya kita memberikan pelayanan yang terbaik. Bahkan sebenarnya andaikan kita melihat bahwa konteksnya sebagaimana dugaannya saudara-saudara Yusuf, bahwa yang di hadapan mereka ini bukan Yusuf, tapi kok memuliakan kita, melayani kita gitu. Ya, dalam arti hendaknya kita memberikan pelayanan dan pemuliaan kepada saudara-saudara muslim kita meskipun kita belum kenali dia dengan pengenalan yang baik. Ya, maka inilah yang membuat saudara-saudara Yusuf sangat terkesima. Kok kita yang baru datang di negeri Mesir, ya, kita nggak ada sanak famili, nggak ada keluarga, tapi kita mendapatkan pelayanan luar biasa. Ya, maka inilah kesan yang sangat mendalam di hati mereka. Tapi pelajaran yang lebih mendasar lagi adalah Yusuf mengajari kepada kita
supaya kita itu membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Bukan sekedar memaafkan orang yang menyakiti kita, tapi malah kita balas perlakuan buruk orang itu ke kita dengan memberikan pelayanan terbaik. Ya, kita berikan pelayanan yang terbaik. Ayat di dalam Al-Qur'an, ya. Salah satu ayat di dalam Al-Qur'an yang bisa kita jadikan landasan dalam hal ini adalah Quran surah surat apa ini? Ada yang tahu? Idfa billati hiya ahsanu sayyi'ata. Surat apa? Ada yang tahu? Idfa billati hiya ahsanu sayyi'ata. Ayat 90. Ayat berapa ayo? Ayat 90 96. Coba kita lihat. Sini aja kita lihat. Bukan Al-Anfal. Surat Fusilat. Surat keberapa Fusilat? Ayat 34. Bukan ini. Surah coba Asy-Syu'ara. Bisa kita cari dengan pencarian, tapi ya mengingat-ingat hafalan kita nih, ya. Karena kita jarang-jarang murojaah. Jadi kalau kita kehilangan sesuatu, kita katakan apa namanya? Jangan kita katakan nasitu, tapi unsina atau unsitu. Kita katakan bahwa kita sedang dilupakan ayat itu. Jangan mengatakan saya lupa gitu ya, tapi katakan kita telah dilupakan oleh Allah. Karena kalau kata saya lupa itu menunjukkan bahwa kita kurang perhatian terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya ayat 96, tapi suratnya iya Al-Mu'minun ya. Al-Mu'minun. Ya, surat Al-Mu'minun ayat 96. Siapa yang mengatakan surah Al-Mu'minun? Nah, ambil hadiah. Silakan. Ya, sisir lipat. Baik, perhatikan Al-Mu'minun ayat 96 ya, surat Al-Mu'minun ayat 96. Idfa billati hiya ahsanus sayyi'ata nahnu a'lam bima yasifun. Balaslah yang buruk itu dengan kebaikan ya. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk membalas setiap keburukan dengan kebaikan. Kami kata Allah a'lamu lebih tahu dengan apa yang mereka sifati. Jadi bagaimana Yusuf telah meneladankan kepada kita, memberikan keteladanan kepada kita untuk kita membalas keburukan dengan melakukan kebaikan. Kita berikan contoh implementasi ya, kita berikan contoh penerapannya. Nah, sekarang kita ingin mengatakan bahwa ini adalah petunjuk Quran. Ini adalah petunjuk Quran, sedangkan selain petunjuk Quran ada petunjuk syahwat. Mana yang harus kita ikuti, petunjuk syahwat atau petunjuk Quran? Jelas petunjuk Quran. Misalnya gini, ada beberapa jamaah yang konsultasi. Ya, di antara konsultasinya saya ingat persis ada pertanyaan kayak gini, Ustaz, saya itu dengan ada seorang anak dengan orang tua, ada saudara dengan saudara, jadi ada banyak sekali, tapi model pertanyaan sama. Ya, walaupun kepada siapanya berbeda. Ya, ada yang kepada orang tua dia mengatakan saya, kepada ibu saya itu saya tidak jalin komunikasi. Sudah ada sekian tahun. Saya tanya kenapa? Karena
kalau saya ketemu orang tua, ketemu ibu itu pasti bawaannya bertengkar. Saya pasti bertengkar dengan dia. Ada saja sesuatu yang membuat pasti saya marahan dengan dia, bertengkar. Akhirnya untuk menghindari konflik dengan orang tua saya, dengan ibu saya untuk sementara tidak mau ketemu. Acara-acara keluarga saya nggak pernah hadir. Bukan kenapa-kenapa, tapi supaya saya tidak ya saya menghindari konflik lah bahasa dia, supaya saya tidak bertengkar. Ada juga saudara dengan saudara mirip-mirip sama, demi menghindari pertengkaran maka dia nggak mau ketemu dengan saudaranya. Nah, ketika diminta tanggapan, saya bertanya, itu petunjuk Quran atau petunjuk syahwat? Kaget ya, maksudnya apa? Ya saya tanya, kamu ambil jawaban ini dari mana? Sampai mengambil pilihan tidak mau ketemu. Niatnya bagus, menghindari pertengkaran. Tapi caranya, ini petunjuk Quran atau petunjuk syahwatmu? Dari mana kamu dapatkan petunjuk itu? Nah, saya katakan itu petunjuk syahwat. Kalau petunjuk Quran, idfa billati hiya ahsan. Kamu harus balas perlakuan tidak baik keluargamu terhadap dirimu dengan tetap melakukan kebaikan. Itu petunjuk Quran. Kalau mereka memutuskan silaturahmi, kamu harus sambung silaturahmi dengan mereka. Kalau mereka bakhil dan pelit, kamu harus rutin-rutin memberi hadiah kepada mereka. Itu petunjuk Quran. Nah, saya berikan dalil yang lain. Dalil yang lain yaitu Quran surat At-Taghabun, ya, Quran surat At-Taghabun ayat yang ke-14, ya. Coba lihat di surat At-Taghabun ayat yang ke-14. Di dalam ayat ini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Allah sedang menyeru orang-orang yang beriman bahwa di antara keluarga orang-orang yang beriman itu ada saja yang berpeluang jadi musuh. Jadi Allah sedang berbicara tentang keluarga orang-orang yang beriman, tapi di antara keluarga orang yang beriman itu ada yang berpeluang jadi musuh. Apakah anak musuh orang tua atau orang tua musuh bagi anak? Apakah saudara musuh saudaranya? Apakah mantu musuh terhadap mertua atau mertua musuh bagi mantunya? Di antara anggota keluarga ada yang berpeluang jadi musuh. Ayah musuh bagi anak, anak musuh bagi ayah. Ada yang seperti itu. Atau suami musuh bagi istrinya, atau istri yang jadi musuh bagi suaminya. Tapi lihat petunjuk Quran. Apa yang harus kita lakukan menghadapi keluarga yang memusuhi kita? Keluarga yang membenci, keluarga yang menjauh. Bukan mengambil petunjuk berdasarkan syahwat kita. Ya udah, karena kamu berbuat demikian, ya saya lebih ya katakanlah pembalasannya lebih dahsyat daripada pelakunya. Tapi petunjuk Quran, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Pilihanmu adalah membiarkan itu terus demikian atau semuanya dalam ampunan Allah menjadi baik lagi. Kalau kita pengen permusuhan berubah menjadi ampunan Allah, yang berarti bahwa menjadi baik lagi hubungan, karena kata para ulama tafsir, ampunan Allah itu selalu disertai dengan kasih sayangnya Allah, Ghafurur Rahim. Maksudnya Allah itu mengampuni dengan kasih sayang, Allah menyayangi dengan ampunan. Kalau Allah mengampuni hambanya, Allah menyayanginya. Kalau Allah menyayangi hambanya, Allah akan mengampuninya. Kalau Allah mengampuni seseorang karena dosanya, kesalahannya, maka sayangnya Allah kepada orang itu, Allah perbaiki dia. Allah perbaiki dia. Dari yang tadinya mungkin perbuatannya salah, diberi taufik untuk berubah menjadi baik. Itu namanya Ghafurur Rahim. Kalau Allah ampuni hambanya, Allah pasti menyayanginya. Allah ampuni kesalahannya, Allah tunjukkan jalan hidayah. Sehingga kata Allah, menghadapi keluarga yang menjadi musuh bagi kita, lakukan 3 hal. Pertama, wa in ta'fu, ya al-afu tadi, delete. Ya, jangan sampai ada sesuatu lagi yang membekas di dalam hati kita. Caranya gimana? Berikan maaf yang lebih besar dari kesalahannya. Anggaplah kesalahannya mungkin kalau kita timbang dalam timbangan berat, kesalahannya mungkin 100 kg kesalahannya. Maka berikan maaf yang lebih besar dari beratnya kesalahannya. Datangkan maaf 1000 kg, insya Allah akan terdelete semua tuh.
Tapi kalau kesalahannya 100 kg, lalu kita datangkan maaf cuma 10 kg, ya itu berarti tidak mendelete. Ya, masih ada tapi-tapinya gitu. Oke, kamu saya maafkan, tapi ya tapi-tapinya ini yang terkadang menunjukkan bahwa maaf kita untuknya belum tulus. Nah, jadi wa intafu harus betul-betul kita delete kesalahan orang itu dalam hati kita. Wa tasfahu, tetap kita santuni. Bukan malah menjauhi, bukan malah meninggalkannya, tetapi santuni dia. Santuni. Wa takfiru, dan lupakan kezolimannya pada diri kita, lupakan bahwa dia pernah menyakiti kita, lupakan bahwa dia pernah membuli kita di depan umum, lupakan. Di hati kita sudah nggak ada dendam, dalam pikiran kita nggak mau lagi mengungkit-ungkit masa lalu. Nah, itu takfir, yang melupakan. Dalam hati bersih, nggak ada lagi dendam, nggak ada kebencian, nggak ada kemarahan. Dalam pikiran kita nggak mengungkit-ungkit lagi masa lalu. Udah yang terjadi. Kita nggak mengungkit lagi, itu namanya melupakan. Ya. Jika ini tidak terjadi, maka seringkali pertengkaran itu menjadi sebab terungkitnya hal-hal yang negatif atau yang kurang dari keluarga kita di masa lalu. Katakanlah suami dan istri, ya tadinya mereka talak, ya sudah jatuh talak, perceraian, tapi beberapa bulan kemudian sebelum berakhir masa iddah rujuk lagi. Tapi begitu rujuk, harusnya kalau rujuk itu bukan lembaran baru. Tapi begitu terjadi pertengkaran, diungkit lagi masa lalu. Padahal masa lalu ini udah selesai, udah kelar gitu ya, udah clear persoalannya, udah rujuk berarti masa lalu udah dihapus. Yang ada adalah lembaran baru. Tapi karena ini belum tuntas, akhirnya ketika terjadi pertengkaran terungkit lagi masa lalu. Padahal Allah itu tidak pernah melihat kita bagaimana awalnya. Yang Allah lihat bagaimana akhirnya. Ya, Allah nggak pernah melihat kita husnul bidayah, tapi Allah melihat kita itu husnul khotimah. Bukan di awalnya, tapi bagaimana akhirnya. Sebab kalau awalnya mungkin kita juga dulu adalah preman, kita juga adalah jahat, zolim, itu kita dulu gitu. Tapi yang sekarang inilah yang kemudian menjadi parameter kita untuk hari ini. Ya, masa lalu sudah kita lupakan, kita delete, kita mohon ampun kepada Allah, kita perbaiki diri kita. Ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan melihat bagaimana kita di akhirnya. Baik, nah karena itulah kemudian Yusuf memberikan kepada kita keteladanan untuk balas ya keburukan ya orang lain dengan kebaikan. Bagaimana saudara-saudaranya ini yang telah berbuat zalim kepada Yusuf membalas dengan apa? Memberikan takaran yang sempurna, lalu kemudian mengembalikan uang-uang mereka ke dalam kantung-kantung bawaan mereka. Ya, baik, itu pelajaran di ayat 59. Lalu kemudian di ayat yang ke-60, fa in lam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi wala taqrabun. Nah, di sini adalah rencana yang dibangun oleh Yusuf alaihissalam untuk bisa mengumpulkan saudaranya semuanya gitu. Ya, Yusuf merencanakan pertama dia bisa melepas kerinduan kepada saudaranya Bunyamin ya pada musim berikutnya. Kemudian yang kedua, dengan demikian dia juga akan mendapatkan kabar tentang ayahnya, yaitu pada ayat yang ke-61. Dari situ Yusuf bisa tahu, oh ternyata ayahnya sehat-sehat saja, ayahnya masih hidup. Nah, itu adalah informasi yang sebenarnya ingin dikorek oleh Yusuf alaihissalam. Sehingga kalau kita buka tafsir tentang ayat ini menjelaskan tentang kemampuan Yusuf untuk melihat masa depan dengan rencana. Ya, ini yang disebut dengan visi. Maka Yusuf adalah seorang visioner. Yusuf adalah seorang visioner. Kalau kita membangun sebuah rencana ya membangun sebuah rencana dengan melihat, menghayalkan masa depan, maka masa depan yang terang, yang jelas, yang tergambar dalam rencana, itulah yang menjadi tips terkuat untuk bisa bersabar menjalani proses, untuk bisa bersabar menjalani misi. Karena visi yang terang, kalau visi terang, visi jelas, itu menjadi
tips yang sangat kuat untuk bisa bersabar menjalani proses atau misi. Nah, seringkali misi tidak tuntas dikerjakan, tidak bersabar menjalani proses. Kenapa? Karena visinya tidak terang, visinya tidak jelas. Kalau pengen misinya berhasil, sukses, perterang visi, perjelas visi. Ya, bangun visi yang besar, buat visi yang besar itu seakan-akan nyata di depan mata terlihat, maka insya Allah misinya itu akan sukses, akan berhasil. Ya, lihatlah bagaimana para orang tua yang ketika anaknya mau menikah, ya, itu sampai bisa menghayalkan gedungnya di mana, pelaminannya di mana, kursi-kursi itu. Akhirnya rata-rata sukses gitu ya. Sukses acara pernikahan digelar, dilaksanakan karena 2-3 bulan sebelum hari H itu sudah dihayalkan, sudah direncanakan berapa tamu yang diundang, sudah tergambarkan bagaimana posisi pelaminannya nanti ya, di mana laki perempuan, di mana tamu, dari mana datangnya, masuknya, bagaimana, itu sudah dipikirkan semua, terhayalkan semua itu, terbayangkan. Makanya rata-rata bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan sukses karena visi yang terang, visi yang jelas. Ya, baik. Kenapa Nabiullah Khidir berani berkata kepada Musa, innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra. Kenapa Khidir berani mengatakan kepada Musa, engkau tidak akan bisa bersabar membersamaiku, nggak bakal bisa bersabar. Bahkan Khidir menggunakan kata lan, innaka lan. Apa itu maknanya lan? Selama-lamanya tidak. Ya, beda dengan mengatakan la. Misalnya andaikan misalnya Khidir mengatakan innaka la tastati, ya, sesungguhnya engkau tidak mampu, masih ada peluang kalau kemudian dia mau gali, mau pelajari, bisa. Tapi Khidir itu mengatakan innaka lan, artinya selama-lamanya kamu tuh nggak bakal bisa bersabar dengan saya. Ya, kenapa Khidir bisa menjaminkan itu? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra, bukan innaka la tastati'u. Ya, Khidir tidak mengatakan innaka la tastati, kamu tidak bakal bisa bersama dengan saya. Ya. Tetapi dia mengatakan innaka lan tastati'a, engkau selama-lamanya tidak bisa bersama dengan saya, tidak bisa membersamai saya. Kenapa coba? Karena Khidir bisa melihat gambaran kejadian di masa depan yang tidak bisa dilihat oleh Musa. Allah memperlihatkan kepada Khidir kejadian di masa depan yang itu tidak diberikan kepada Musa. Karena itulah kenapa Khidir berani mengatakan innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Apa kata Khidir? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra. Bagaimana mungkin engkau bisa bersabar untuk sesuatu yang engkau tidak punya pandangan di masa depan. Nah, dari situ kita ambil pelajarannya bahwa untuk bisa bersabar menjalani proses harus terang visi, harus jelas visi, barulah kita bisa menjalani sebuah proses. Nah, mahasantri misalnya, mereka pengen jadi penghafal Quran, kalau tidak terang visinya menjadi hafiz, nggak bakal bersabar dia menjalani proses-proses menghafal Quran. Sebab begitu pengen baca Quran, ada godaan nonton, ada godaan game, nggak bakal bisa kalau nggak terang visinya. Nggak mungkin menjadi penghafal Quran, nggak mungkin bisa menghafal banyak ayat-ayat Quran kalau visinya tidak terang, tidak jelas. Ya, akan mudah tergoda. Apa yang membuat orang tua kita, ya, kata Agim bahasanya bersimbah peluh, berkuah keringat, nyawa pun tak peduli demi melihat masa depan anak terang dan cerah. Itu visi orang tua. Dia nggak peduli kalau dalam proses dia bekerja itu lelah, letih, ya, kepayahan, penderitaan, kesulitan itu semua menyatu dalam warna kehidupannya setiap hari. Bahkan nyawa dipertaruhkan karena mereka membangun visi bagaimana masa depan anaknya terang dan cerah. Itulah yang membuat mereka bisa bersabar. Kalau kita lihat di YouTube kan ada banyak sekali postingan
seorang kakek ya yang berjualan kerupuk berjalan dari Sukabumi sampai ke Bogor. Ya, jualan kerupuk. Dia nggak mau pulang kalau nggak habis kerupuknya. Apa yang membuat dia bisa berjalan gitu ya? Ya, berjalan kaki bisa sampai kota Bogor kalau bukan karena visi. Ya, ketika ditanya kenapa kakek berbuat demikian, kakek tidur di emperan jalan, dia mengatakan saya nggak pulang kalau nggak habis barang bawaan, saya nggak kuat, nggak tega kalau pulang ke rumah cucu minta beliin ini beliin itu, saya nggak punya uang. Bayangkan dia nggak kuat melihat cucunya ya minta ini minta itu kalau dia nggak bawa uang. Maka visinya membuat dia bisa bersabar menerjang panas, menerjang dingin, hujan, ya tetap jualan, tetap tegar karena visi, ya karena visi. Nah karena itulah perkataan Ipo Santosa yang selalu saya catat, dia mengatakan bahwa suami sejati siap hidup susah, tapi suami sejati tidak siap melihat keluarga susah. Nah ini visi bahwa apa yang membuat suami itu bisa siap menjalani hidup susah demi melihat keluarga hidup tidak susah gitu. Coba kalau suami tega melihat istri susah, nggak peduli dia, makanya dia mau malas-malasan, dia nggak mau. Kenapa nggak peduli kalau keluarganya susah? Tapi kalau kemudian dia tidak tega melihat keluarga susah, maka dia akan berjuang betapapun pahitnya kehidupan. Ya, karena itulah untuk bisa tegar menjalani sebuah proses, perjelas visinya, perterang visi. Itulah yang ada pada Yusuf alaihissalam pada ayat ini. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Ya sesungguhnya kami akan membujuk ayahnya, yaitu maksudnya ayahnya Bunyamin. Ya, agar supaya Bunyamin bisa ikut serta bersama kami dan kami akan melakukannya. Nah, kenapa harus ya seperti ada rasa kalau kita buka tafsir itu bahwa saudara-saudara Yusuf ini sangat ketakutan sebenarnya meminta izin kepada ayah mereka Yakub. Ya karena kebohongan yang mereka bangun itu, menjadikan mereka tidak punya kepercayaan diri yang mantap berhadapan dengan ayahnya. Jadi seseorang itu kalau bohong, ya dia nggak punya kepercayaan diri untuk berdialog dengan orang yang dia bohongi. Makanya dalam ilmu psikologi, orang yang berbohong itu bisa dilihat dari matanya gitu ya. Dia tidak berani tatap mata dengan orang yang diajak ngomong. Lalu kemudian matanya itu lebih banyak mengarah melihat ke kanan gitu ya. Kalau dia berusaha mengingat yang kiri, melihat yang kiri, berarti dia berusaha menggali memori-memori yang sudah ada untuk memberikan jawaban. Kalau yang kanan itu berusaha menciptakan sebuah kebohongan baru lagi, ya. Jadi ketika kita aja ngomong, kita lihat matanya ke arah mana nih gitu ya. Ternyata matanya ke arah kanan. Nah itu berarti orang ini sedang berusaha menciptakan kebohongan baru lagi ketika kita tanya. Karena memang nggak berani tatap mata, ya nggak berani bertatap mata dengan orang yang dia bohongi. Maka begitulah mereka ini, 10 orang ini nggak pede untuk berbicara kepada Yakub alaihissalam, karena mereka telah membohongi ayahnya. Ya selama 40 tahun, ya maka mereka tidak memiliki kepercayaan diri yang utuh berhadapan dengan ayahnya. Baik, ikhwatal iman ahbazani Allah wa iyyakum ajmain, inilah beberapa pelajaran-pelajaran. Maka hendaknya kemudian kita menjaga diri kita terkhusus di ayat 61, jangan berbuat bohong, sebab serapi apapun kebohongan yang kita ciptakan itu pasti cepat atau lambat akan terungkap. Ya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat, serapi apapun itu pasti akan terbongkar juga. Maka supaya tidak ada beban secara psikis, maka hendaknya kita berkata yang benar. Berat memang, tetapi itu lebih baik. Ya, qulil haqqi walau kana murra. Ya katakanlah kebenaran walaupun itu terasa pahit. Ya, qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebenaran walaupun terasa pahit. Baik, demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kajian malam hari ini, ya dengan mentadabburi Quran surat Yusuf ayat 58 sampai dengan ayat yang ke-61. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nah ini ada beberapa pertanyaan.
dan juga beberapa hadiah. Sayangnya kita tidak, biasanya kita bawa banyak-banyak hadiah, cuma hari ini kita kurang persiapan. Tapi adalah hadiah walaupun tidak, jangan lihat nilainya ya, karena nilainya tak seberapa.